Halo pasukan Crazy, balik lagi di Obscan Gila, tempatnya para pecinta momen anime paling epik. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita anime Naruto dari episode 6-10. Setelah Naruto, Sasuke dan Sakura resmi jadi tim 7. Sekarang petualangan mereka makin seru. Di episode 6-10 ini mereka dapat misi penting. Ketemu musuh misterius, dan harus bertarung habis-habisan demi bertahan hidup. Penasaran gimana aksi mereka? Yuk langsung lanjut ceritanya. Let's go! Di episode 6 ini, ceritanya dimulai saat tim 7 sedang menjalankan misi. Mereka beraksi kayak lagi ngejalanin misi yang penting dan serius. Tapi ternyata, misi mereka cuma menangkap kucing peliharaan bernama Tora yang hilang. Dan setelah misi nangkap kucing itu berhasil, tim 7 pun balik ke ruang Hokage. Di sana Hiruzen Hokage ketiga ngasih misi baru buat mereka, yaitu misi peringkat D yang tingkat kesulitannya itu rendah. Menjaga anak kepala dewan yang lagi pengen belanja. Tapi Naruto langsung nolak dan ngotot pengen misi yang lebih menantang. Hiruzen pun menjelaskan maksud dari semua misi itu. Katanya setiap hari desa nerima banyak permintaan, mulai dari jagain anak sampai urusan pembunuhan. Semua permintaan itu dimasukin ke dalam daftar, dan dibagi jadi peringkat A, B, C, dan D, sesuai tingkat kesulitannya. Karena tim 7 masih genin baru, jadi wajar kalau mereka dapat misi tingkat D. Tapi Naruto nggak peduli sama semua penjelasan itu. Dia tetap maksa dan pengen ngejalanin misi yang lebih menantang. Akhirnya, Hokage pun ngasih mereka misi tingkat C, mengawal seorang kakek pembangun jembatan terkenal bernama Tazuna. Pas Tazuna ngeliat tim 7, dia malah ngeledek dan bilang mereka cuma bocah-bocah nggak berguna. Dia bahkan ngeremehin kemampuan ninja mereka, terutama Naruto. Naruto pun langsung kesal dan pengen nyerang si kakek. Tapi untungnya ditahan sama Kakashi. Akhirnya tim 7 pun berangkat meninggalkan Konoha untuk menjalankan misi mereka. Di tengah perjalanan, Sakura bertanya ke Kakashi, apa di negara Nami ada desa ninja juga? Kakashi menjawab, kalau di negara Nami itu nggak ada ninja. Beda dengan negara-negara besar lainnya yang punya budaya ninja sendiri. Kakashi lalu jelasin kalau ada 5 negara besar yang punya desa ninja utama, yaitu Hi, Mizu, Kaze, Rai, dan Suchi. Negara-negara ini masing-masing punya desa tersembunyi seperti Konohagakure, Kirigakure, Tsunagakure, Kumogakure, dan Iwagakure. Karena kekuatan dan pengaruhnya besar, cuma pemimpin dari kelima desa itu yang boleh pakai gelar Kage, yaitu Hokage, Mizukage, Raikage, Kazekage, dan Tsuchikage. Mereka ini memimpin lebih dari 10.000 ninja di negaranya masing-masing. Sakura pun langsung kagum dengan hebatnya para Kage, tapi masih agak meragukan kekuatan Hokage ketiga. Naruto juga ngerasa si kakek Hokage nggak kelihatan sehebat itu. Setelah penjelasan Kakashi, perjalanan pun dilanjutkan. Tapi tanpa mereka sadari, bahaya mulai mengintai. Tiba-tiba dari genangan air di pinggir jalan, 2 ninja misterius muncul dan langsung menyerang Kakashi. Dalam sekejap, Kakashi terlihat tak berdaya seolah gak bisa ngapa-ngapain. Naruto kaget dan malah terdiam karena takut. Padahal situasinya makin genting. Para ninja itu gak berhenti. Mereka langsung mengincar Naruto selanjutnya. Tapi untungnya, Sasuke dengan refleks melemparkan shuriken dan membantu Naruto. Sakura pun buru-buru berdiri di depan Tazuna buat melindungi si kakek. Dan Sasuke juga ikut jaga mereka dari serangan lanjutan. Saat semua udah kelihatan terpojok, Kakashi tiba-tiba muncul lagi. Ternyata waktu diserang tadi, dia pakai Kawarimi no Jutsu, jutsu pengganti tubuh. Dengan cepat dia berhasil menangkap kedua ninja itu, ngebuktiin kalau dia gak semudah itu dikalahin. Setelah berhasil nangkap 2 ninja tadi, Kakashi pun langsung minta maaf ke Naruto, dan dia gak nyangka kalau Naruto sama sekali gak bisa berbuat apa-apa. Tapi di sisi lain, Kakashi juga ngasih pujian buat Sakura dan Sasuke karena udah sigap ngelindungin Tazuna. Tiba-tiba, Sasuke nyindir Naruto dan berkata, apa kau terluka, pecundang? Naruto yang udah kesal dari tadi, langsung naik darah dan mau nyerang Sasuke. Tapi Kakashi langsung nahan dia. Karena luka cakar dari ninja itu mengandung racun.
Dan Kakashi nyuruh Naruto buat membuka luka itu dan mengeluarkan racunnya sebelum makin parah. Ternyata dua ninja tadi itu adalah Chunin dari Kirigakure, dikenal sebagai ninja yang rela bertarung sampai mati demi menyelesaikan misi. Melihat hal itu, Kakashi pun berpikir kalau misi ini terlalu berbahaya untuk tim 7. Ia memutuskan untuk kembali ke desa dan mengobati luka di tangan Naruto. Tapi tiba-tiba, Naruto malah nusuk tangannya sendiri dengan kunai, lalu bersikeras untuk tetap melanjutkan misinya. Saat Kakashi melihat luka di tangan Naruto yang perlahan sembuh, Kakashi pun mulai curiga. Mungkin itu adalah kekuatan dari Kyuubi. Sementara itu di akhir episode, Gato, si pengusaha kaya yang kejam dan licik tampak marah besar, karena misi yang ia rencanakan gagal total. Tapi belum sempat mengomel lebih jauh lagi, tiba-tiba sebuah pedang besar mengarah ke lehernya. Dan yang mempunyai pedang itu adalah Momochi Zabuza, iblis dari Kirigakure, yang siap turun tangan sendiri. Keesokan harinya, kabut tipis menyelimuti sungai menuju negara ombak. Kakashi dan tim 7 kini berada di atas perahu kecil. Naruto yang biasanya cerewet, kali ini diam. Mungkin karena suasana yang mencekam, atau karena rasa penasarannya yang makin besar. Tazuna mulai bicara, menjelaskan kenapa mereka harus menyusup lewat jalur air yang tersembunyi. Negara ombak sedang berada dalam cengkeraman Gato, pengusaha kejam yang tidak segan membungkam siapapun yang menentangnya. Warga di sana hidup dalam ketakutan, dan karena itulah, perjalanan ini tak bisa dilakukan secara terang-terangan. Tak lama kemudian, mereka sampai di dermaga desa Nami yang disajikan dengan pemandangan sejuk. Mereka turun dari perahu satu persatu, dan setelah itu, Tazuna menyuruh mereka untuk melanjutkan misinya, mengantarkannya menuju rumah. Di tengah perjalanan, Kakashi mulai merasa khawatir. Mungkin kali ini yang akan mereka hadapi bukan lagi seorang Chunin, melainkan Jonin. Sementara itu, Naruto tampak tidak mau kalah dengan Sasuke. Lalu tiba-tiba Naruto pun langsung melemparkan kunainya, dan hampir saja mengenai seekor kelinci salju yang langsung gemetar ketakutan. Kakashi yang melihat kelinci salju itu langsung merasa aneh. Bulu kelinci itu berwarna putih, padahal jenis bulu seperti itu hanya akan berubah saat musim salju, ketika matahari tenggelam lebih cepat. Itu artinya, kelinci itu sengaja dipelihara di dalam ruangan tertutup, tanpa terkena sinar matahari, dan kemungkinan besar digunakan sebagai pengganti tubuh asli untuk teknik pengalihan. Tiba-tiba dari atas pohon muncul sosok ninja misterius yang sedang mengintai pergerakan mereka. Dengan cepat, dia melemparkan pedang besar ke arah mereka. Untungnya mereka semua sigap dan langsung menunduk, dan pedang itu menancap kuat di batang pohon. Lalu, sosok misterius itu berdiri di atas pedang yang tertancap itu. Dan ternyata dia adalah Momochi Zabuza, seorang mantan Anbu dari desa Kirigakure, dikenal sebagai pembunuh yang sangat ahli dalam teknik membunuh tanpa suara. Teknik yang bisa menghabisi seseorang dalam sekejap. Dan Kakashi pun langsung bersiap untuk membuka mata Sharingan-nya. Seketika itu Naruto terlihat bingung karena tidak tahu apa itu Sharingan. Sasuke pun mulai menjelaskan. Sharingan adalah kekuatan yang muncul dari pupil mata. Penggunanya dikenal sebagai pengendali Sharingan yang mampu membaca genjutsu atau jurus ilusi, taijutsu atau jurus fisik, dan ninjutsu atau jurus ninja. Mereka bisa membaca dan bahkan mengalahkan lawan dengan kemampuan itu. Dan Sharingan adalah jenis mata unik yang memberikan kekuatan luar biasa. Tapi hal yang paling menakutkan dari mata ini adalah kemampuannya untuk menirukan jurus lawan hanya dengan sekali lihat. Namun di sisi lain, Sasuke masih merasa heran, karena Kakashi memiliki mata Sharingan. Padahal Sharingan seharusnya hanya dimiliki oleh sebagian anggota klan Uchiha saja. Tapi Kakashi juga mengaku bahwa dirinya belum sepenuhnya menguasai kekuatan mata Sharingan itu. Lalu tiba-tiba, kabut tebal datang menyelimuti hutan. Di tengah kabut itu, Zabuza mulai mengungkapkan informasi tentang Kakashi yang tercatat dalam sebuah buku data ninja, yaitu Kakashi si ninja peniru, seorang shinobi yang telah meniru lebih dari 1000 jurus. Lalu Zabuza pun bersiap menyerang dan mengakhiri pembicaraannya.
Zabuza berpindah tempat dan berdiri di atas permukaan air. Ia pun menggunakan jurus Ninpo Kirigakure no Jutsu. Sekejap kemudian, tubuhnya menghilang di telan kabut. Ninpo Kirigakure no Jutsu adalah teknik khas para ninja dari Kirigakure, desa kabut tersembunyi. Jurus ini memungkinkan pengguna menciptakan kabut tebal yang menyelimuti area sekitar, menghalangi jarak pandang lawan, dan memberi keuntungan strategis bagi pengguna yang ahli dalam serangan diam-diam. Kakashi langsung menggunakan teknik ninjutsu untuk bersiap menghadapi serangan. Namun tekanan hawa membunuh yang sangat dahsyat itu membuat Sasuke kehilangan akal. Bahkan ia sempat berpikir, lebih baik mati daripada terus merasakan tekanan seperti itu. Lalu tiba-tiba, Zabuza muncul tepat di belakang Naruto, Sasuke, dan Sakura. Namun dengan refleks yang luar biasa cepat, Kakashi langsung menyerang dan menusuk Zabuza dengan kunainya. Tapi ternyata itu bukan Zabuza yang asli. Itu hanyalah jurus bayangan air. Lalu Zabuza yang asli muncul di belakang Kakashi, dan langsung menebasnya dengan pedang besar. Namun yang kena tebasan itu bukan Kakashi yang asli juga. Kakashi ternyata menggunakan Mizu Bunshi no Jutsu, karena dia sudah meniru jurus bayangan air milik Zabuza di dalam kabut yang begitu tebal. Dan di akhir episode, Kakashi muncul tepat di belakang Zabuza. Kunainya sudah mengarah ke leher dan siap untuk membalikan keadaan. Setelah itu di episode 8, Kakashi yang sebelumnya berhasil membalikan keadaan. Ternyata bukanlah menyerang Zabuza yang asli. Zabuza yang sebenarnya justru muncul dari belakang dan langsung menendang Kakashi hingga terlempar ke sungai. Tak membuang waktu, Zabuza pun segera menggunakan jurus Suiro no Jutsu, yaitu jurus penjara air. Dan dalam sekejap, Kakashi langsung terkurung di dalam bola air tersebut. Suiro no Jutsu adalah jurus elemen air yang memungkinkan penggunanya menjebak lawan ke dalam sebuah penjara air berbentuk bola. Lawan yang terjebak akan sepenuhnya terkurung dalam air dan tidak bisa bergerak, seolah-olah tubuh mereka dilumpuhkan oleh tekanan air dari segala arah. Lalu Zabuza pun menggunakan Mizu Bunshi no Jutsu untuk menciptakan bayangan air dan menyerang Naruto, Sasuke, dan Sakura. Salah satu kloningannya langsung menendang Naruto hingga ikat kepala ninjanya terlepas. Kakashi yang melihat itu langsung menyuruh mereka untuk kabur bersama Tazuna. Tapi Sasuke menolak dan langsung menyerang Zabuza. Sayangnya, gerakannya terlalu mudah ditebak, sehingga ia tertangkap dan langsung dilemparkan. Melihat itu Naruto pun panik dan ketakutan, berniat untuk melarikan diri. Namun setelah melihat luka di tangannya, ia teringat akan sumpahnya untuk tidak takut lagi. Naruto pun langsung menyerang Zabuza, tapi hasilnya sama. Dia langsung terlempar ke arah Sasuke dan Sakura. Tapi ternyata, meskipun sempat terkena pukulan dari Zabuza, Naruto justru berhasil mengambil kembali ikat kepala ninjanya yang tadi diinjak Zabuza. Ia pun langsung bangkit, lalu dengan penuh tekad menyuruh Zabuza untuk mencatat namanya di dalam buku pegangan itu, sebagai calon Hokage dari desa Konohagakure, yaitu ninja Konoha, Uzumaki Naruto. Lalu Naruto pun punya rencana dan mengajak Sasuke bekerja sama untuk menyerang Zabuza. Namun Kakashi tetap menyuruh mereka untuk melarikan diri, karena misi utama mereka adalah melindungi Tazuna. Tapi Tazuna yang menyadari benih semangat yang sudah ia tanam pada mereka, akhirnya membiarkan Naruto dan Sasuke bertarung sesuka hati mereka. Mendengar itu, Zabuza pun menertawakan mereka karena menganggap mereka masih seperti anak-anak yang bermain jadi ninja. Kakashi langsung terlihat khawatir karena ia tahu betul reputasi Zabuza tentang ujian kelulusan yang sangat kejam di desa Kirigakure, atau yang dikenal sebagai desa kabut darah. Dalam ujian itu, semua siswa saling membunuh. Bahkan teman sendiri pun bisa menjadi korban. 10 tahun yang lalu, ujian itu berubah drastis karena kemunculan seorang anak yang dijuluki sebagai iblis. Anak itu tanpa ragu membantai lebih dari 100 peserta ujian. Dan anak itu adalah Momochi Zabuza. Mendengar itu mereka pun langsung panik dan ketakutan. Lalu tiba-tiba Zabuza langsung menyerang Sasuke, hingga keluar darah dari mulutnya dan menginjaknya tanpa ampun. Melihat Sasuke diinjak oleh Zabuza, Naruto langsung terpancing emosi. Tanpa pikir panjang ia menggunakan Kage Bunshi no Jutsu dan bersama semua klonnya menyerang Zabuza dari segala arah. Tapi sayangnya, semua klon Naruto dengan mudah dipukul mundur dan terpental. Saat sedang terlempar, Naruto tiba-tiba melemparkan sebuah shuriken ke arah Sasuke.
Sasuke pun langsung menangkap dan mengerti dengan rencana yang mereka bicarakan sebelumnya. Tanpa ragu, Sasuke langsung melompat dan menggunakan teknik Fuma Shuriken, Kage Fusha no Jutsu. Lalu melemparkan shuriken besar itu ke arah Zabuza yang asli. Namun Zabuza dengan tenang menangkapnya dengan satu tangan. Dan ternyata, di dalam shuriken itu ada satu shuriken lagi. Itulah Kage Shuriken no Jutsu. Zabuza pun langsung melompat untuk menghindari serangan tersebut. Dan di akhir episode, Naruto tiba-tiba muncul dari balik shuriken itu dan langsung melemparkan kunainya ke arah Zabuza. Lalu di episode 9, kunai yang dilempar Naruto berhasil mengarah tepat ke Zabuza, membuatnya terpaksa menghindar dan melepaskan jurus Suiro no Jutsu. Zabuza pun langsung marah dan bersiap melemparkan shuriken ke arah Naruto. Namun, Kakashi yang sudah terbebas dari penjara air itu dengan cepat menghentikan serangan Zabuza dengan menggunakan tangannya. Kakashi pun memuji rencana Naruto, karena Naruto membuat rencana cerdik untuk menyerang Zabuza. Ia menggunakan Kage Bunshin untuk menyamar menjadi Fuma Shuriken dan bersembunyi di dalam tas yang dilempar oleh klon ke arah Sasuke. Sasuke pun menyadari itu adalah Naruto. Lalu ia melemparkan dua shuriken. Salah satunya adalah Naruto yang menyamar. Serangan itu berhasil mengecoh Zabuza. Dan Naruto juga sukses mengalahkan bayangan air milik Zabuza. Zabuza segera menggunakan jurus Tori Suiryudan no Jutsu. Dan Kakashi dengan Sharingan-nya langsung meniru gerakan tangan Zabuza dengan tepat. Hasilnya, dua naga air pun langsung saling bertabrakan di udara. Tori Suiryudan no Jutsu merupakan variasi dari Suiton Suiryudan no Jutsu, atau bisa disebut teknik peluru naga air, yang menciptakan seekor naga besar dari air dan menyerang musuh dengan kecepatan dan kekuatan besar, layaknya terjangan naga raksasa. Sementara itu Zabuza mulai merasa heran, karena ia tahu Sharingan memang bisa menghafal dan menyalin jurus musuh. Tapi yang membuatnya bingung bagaimana mungkin Kakashi bisa menggunakan jurus yang sama pada waktu yang bersamaan dengannya. Saat Zabuza mulai melakukan segel tangan, dia tiba-tiba terhenti karena melihat bayangan dirinya berada di belakang Kakashi. Ia pun mulai bingung dan menyadari bahwa dirinya masuk ke dalam genjutsu. Di saat itu juga, Kakashi langsung melepaskan jurus Suiton Daibakufu no Jutsu, menciptakan pusaran air besar yang menghantam Zabuza dan menyeretnya hingga terlempar ke daratan hutan, dan menabrak pohon dengan keras. Suiton Daibakufu no Jutsu adalah teknik elemen air yang menciptakan arus besar berbentuk air terjun raksasa yang sangat kuat dan cepat. Lalu diarahkan ke musuh untuk menghanyutkan atau menghancurkan mereka. Tiba-tiba di atas pohon, muncul sosok misterius bertopeng dan langsung melemparkan panah ke arah Zabuza. Melihat hal itu semua orang terkejut. Kakashi pun segera memeriksa kondisi Zabuza, dan ternyata Zabuza sudah tidak bernyawa. Ninja bertopeng itu lalu mengucapkan terima kasih karena selama ini dia hanya menunggu momen yang tepat untuk menghabisi Zabuza. Kakashi pun langsung menyadari bahwa orang bertopeng itu adalah seorang ninja pemburu dari desa Kirigakure. Naruto yang bingung pun dijelaskan oleh Sakura. Ninja pemburu adalah mereka yang ditugaskan untuk memburu ninja pelarian seperti Zabuza yang telah mengkhianati desa. Dan mereka harus dibunuh agar rahasia desa tidak jatuh ke tangan pihak luar. Sementara itu Naruto merasa kesal dan tidak terima. Bagaimana mungkin Zabuza yang begitu kuat bisa dibunuh dengan mudah oleh seseorang yang usianya tak jauh berbeda dengannya. Tapi Kakashi yang memahami perasaan Naruto langsung mencoba menenangkannya. Ia berkata bahwa inilah kenyataannya. Di dunia ninja memang ada banyak anak yang usianya lebih muda dari Naruto. Tapi kekuatannya bahkan melampaui Kakashi sendiri. Kakashi juga mengatakan bahwa di dunia ninja, hal seperti ini adalah hal yang biasa. Jika semua itu membuatmu frustasi, satu-satunya jalan adalah terus berlatih dan berjuang. Ninja pemburu itu pun berpindah tempat dan segera pamit membawa tubuh Zabuza. Karena katanya, mayat itu menyimpan banyak rahasia. Tak lama kemudian, Kakashi mengajak semua orang melanjutkan misi untuk mengantar Tazuna ke rumahnya. Tazuna pun menyarankan agar mereka nanti beristirahat di sana. Namun di akhir episode, tiba-tiba saja Kakashi pingsan dan membuat semua orang panik. Di episode 10, Kakashi akhirnya sadar dan ternyata sudah berada di rumah Tazuna. Ia pingsan karena terlalu lama memakai Sharingan. Melihat Kakashi sudah sadar, Tazuna dan tim 7 pun lega. Sakura yang masih penasaran dengan ninja bertopeng tadi,
langsung mendapat penjelasan dari Kakashi. Ia mengatakan bahwa ninja itu adalah anggota Anbu dari desa Kirigakure, kelompok pemusnah mayat. Tugas mereka adalah menghapus jejak ninja yang diburu, karena tubuh ninja menyimpan banyak rahasia, seperti ninjutsu, cakra, hingga ramuan rahasia dari desa mereka. Jadi kalau misalkan Kakashi sampai mati, semua rahasia tentang Sharingan dan jurus-jurusnya bisa diketahui desa lain. Karena itu, ninja pemburu bertugas memastikan rahasia desa tidak jatuh ke tangan musuh. Sementara itu Kakashi mulai curiga. Biasanya ninja pemburu langsung melenyapkan mayat di tempat. Tapi ninja yang satu ini justru membawa tubuh Zabuza pergi. Padahal kalau hanya butuh bukti, kepalanya saja sudah cukup. Hal lain yang mencurigakan, senjatanya hanya jarum biasa. Kakashi menjelaskan, jarum seperti itu biasanya dipakai untuk pengobatan atau akupuntur, bukan untuk membunuh. Kalau ninja itu paham struktur tubuh manusia, bisa jadi Zabuza hanya dibuat terlihat mati. Ia menggendong tubuh lebih berat darinya dan memakai senjata yang tak mematikan. Artinya, tujuannya mungkin menyelamatkan, bukan membunuh. Mendengar kemungkinan Zabuza masih hidup, Naruto justru senang. Di tempat lain, ternyata ninja bertopeng itu adalah rekan Zabuza. Ia hanya berpura-pura menjadi Anbu agar bisa menolong Zabuza. Lalu ia melepaskan topengnya dan langsung bertanya tentang rencana selanjutnya. Zabuza pun menjawab dengan tegas, bahwa rencana berikutnya adalah mengalahkan Sharingan itu. Kakashi mulai memberi latihan khusus pada tim 7. Meski Sakura masih ragu apakah latihan cukup untuk menghadapi musuh sekuat itu, tapi Kakashi tetap yakin, terutama melihat perkembangan pesat Naruto. Tiba-tiba Inari cucu Tazuna datang. Saat diminta memberi salam, ia malah berkata kalau mereka semua akan mati karena tak ada yang bisa mengalahkan Gato. Naruto pun kesal dan menyebut dirinya pahlawan super yang kelak akan jadi Hokage. Tapi Inari mengejeknya, bilang pahlawan itu hanya omong kosong dan menyuruh mereka pergi jika tak ingin mati. Namun saat Naruto melihat Inari menangis di depan foto ayahnya, ia pun terdiam. Perlahan mulai memahami perasaan Inari. Latihan pun dimulai. Sebelum itu Sakura sempat menjelaskan bahwa cakra adalah gabungan energi fisik dari sel tubuh dan energi spiritual dari pengalaman. Dua energi ini disatukan lalu diaktifkan lewat segel tangan untuk menggunakan jurus. Tapi Naruto nggak ngerti penjelasan serumit itu. Sasuke menambahkan kalau mereka sebenarnya sudah bisa mengeluarkan jurus. Tapi Kakashi langsung bilang kalau mereka belum bisa mengendalikan cakra dengan benar. Kalau cakra yang dipakai nggak seimbang, jurus bisa gagal atau cuma separuh jalan. Dan itu sangat berbahaya saat bertarung. Karena itu, mereka harus latihan mengontrol cakra lewat cara memanjat pohon tanpa tangan. Dan mereka pun kaget. Tapi Kakashi menegaskan bahwa latihan ini bukan latihan biasa. Mereka harus memusatkan cakra di telapak kaki, yang merupakan bagian tubuh tersulit untuk mengalirkan cakra. Latihan ini bukan cuma melatih kontrol cakra, tapi juga stamina untuk mempertahankannya dalam pertempuran. Sakura masih ragu, apakah latihan seperti ini benar-benar bisa bikin mereka kuat. Tapi Kakashi yakin kalau mereka bisa menguasai kontrol cakra, itu akan membuka jalan untuk menguasai banyak jurus. Setelah menjelaskan, Kakashi sadar kata-kata saja nggak cukup. Jadi dia melempar 3 kunai ke arah mereka untuk digunakan sebagai penanda seberapa tinggi mereka bisa naik. Tantangannya, terus latihan dan lewati tanda itu. Karena mereka belum bisa jalan di pohon, Kakashi menyuruh mereka mulai dengan cara berlari. Naruto langsung semangat dan menganggap latihan itu terlalu mudah. Mereka pun mulai memusatkan cakra di kaki dan mencoba memanjat pohon. Tapi baru 2 langkah Naruto langsung terpental. Sementara itu Sasuke sudah berhasil naik cukup tinggi. Kakashi menyadari kalau memang ada perbedaan kekuatan yang jelas antara Naruto dan Sasuke. Tapi yang mengejutkan, Sakura justru berhasil memanjat pohon itu dengan mudah. Kakashi pun memujinya sebagai yang paling baik dalam mengontrol cakra saat ini. Ia menjelaskan bahwa Sakura bukan cuma paham teori cakra, tapi juga mampu menstabilkannya dengan sangat baik. Kakashi bahkan bercanda kalau yang paling layak jadi Hokage saat ini justru Sakura, bukan Naruto. Ia juga menyindir Sasuke, bahwa klan Uchiha tidak sehebat yang dibayangkan. Namun di balik candaannya, Kakashi menyadari satu hal penting,
Naruto dan Sasuke memiliki cakra yang jauh lebih besar dibandingkan Sakura. Jika mereka bisa menguasai latihan ini dengan baik, keduanya bisa menjadi aset luar biasa di masa depan. Sementara itu di tempat lain, Zabuza sedang beristirahat memulihkan lukanya. Gato si pengusaha kejam datang menemuinya dan mengejek karena Zabuza kembali dengan kekalahan. Ia bahkan menyebut ninja Kirigakure itu lemah. Saat Gato mau menyentuh Zabuza, ninja yang menemaninya langsung marah dan mengusir Gato beserta para pengawalnya. Padahal Zabuza sebenarnya sudah menyembunyikan kunai di bawah selimut untuk membunuh Gato. Tapi ninja itu menggagalkannya. Karena jika membunuhnya sekarang, mereka pasti akan diburu oleh para ninja pemburu. Tiba-tiba Inari mengintip Naruto dan Sasuke dari balik pohon. Tapi setelah melihat mereka berlatih, ia pergi sambil bergumam bahwa semua itu sia-sia dan tak akan berguna. Kembali ke latihan tim 7. Saat Sasuke dan Sakura sudah kelelahan, Naruto justru masih semangat meski belum terlihat ada peningkatan. Tiba-tiba Naruto mendekati Sakura dan meminta tips rahasia. Tapi ia ingin itu disembunyikan dari Sasuke. Dan di akhir episode, Kakashi yang melihat itu pun mulai menyadari bahwa perlahan Naruto benar-benar berkembang. Bahkan cakra yang tersembunyi miliknya mungkin saja jauh melebihi Sasuke, dan mungkin juga lebih besar dari milik Kakashi sendiri. Dan itulah perjalanan tim 7 dari episode 6 sampai 10. Mulai dari misi yang kelihatannya sepele, sampai harus berhadapan dengan ninja berbahaya seperti Zabuza. Di tengah ancaman nyata kita juga bisa lihat gimana Naruto, Sasuke, dan Sakura mulai berkembang. Walaupun dengan cara mereka masing-masing. Naruto yang selalu semangat meski terus gagal. Sasuke yang ambisius tapi penuh tekanan. Dan Sakura yang diam-diam punya potensi besar. Sementara itu Kakashi juga mulai melihat harapan di mata murid-muridnya. Kalau mereka dilatih dengan benar, mereka bukan cuma jadi kuat, tapi bisa jadi ninja hebat yang akan mengubah masa depan. Dan cerita ini baru permulaan. Masih banyak momen seru, pertarungan keren, dan pelajaran hidup yang bakal kita temuin di episode-episode selanjutnya. Jadi kalau kalian suka cara bercerita kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar gak ketinggalan kelanjutan kisah seru dari dunia Naruto. Sampai jumpa di episode berikutnya. Date Bayo.